Mungkin sebelumnya saya perkenalan gitu ya, perkenalan dulu ya. Dulu saya pernah juga mahasiswa seperti teman-teman ya. Kuliah mungkin saya 2003 ya berarti ya. Ini kan tahun ketiga ya, berarti 2000 saya masuk 2000 terus 2003 berarti sekitar 19 tahun yang lalu ya. Wah, lama juga ya. 19 tahun yang lalu. 19 tahun. Cuman bedanya teman-teman ada pandemi gitu kan. Kalau saya dulu ya offline aja di kampus gitu. Ketemu ya. Kalau teman-teman ada ya ditakdirkan apa namanya kuliah online gitu ya. Jadi ya ada plus minusnya. Plusnya mungkin relax gitu ya. Kalau agak capek dikit ya matikan kamera gitu ya. Kemana dulu rebahan gitu ya. Kalau yang di kamar kan gitu. Kalau yang di sambil jalan bahkan bisa kuliah sekarang itu ya. Misalnya punya aktivitas lain gitu. Terus yang kedua mungkin diuntungkan dari segi geografis kan. Kalau saya ini di Jawa, misalnya teman-teman di Sumatera gitu kan, kita bisa tetap bisa bertatap muka gitu. Dan dari segi waktu gitu, kalau belum sempat langsung di hari dan waktu yang sama kan bisa tonton rekamannya. Nanti rekamannya bisa dilihat lagi diulang-ulang gitu kan. Saya ada yang lupa ya buka lagi rekamannya bisa dibaca atau ditonton lagi gitu kan. Ada plus minus ya. Minusnya mungkin yang namanya kalau offline kan bisa jeda kuliah ya bisa ngobrol-ngobrol dulu sama teman, ngopi-ngopi, makan, dari bakso gitu ya. Kalau offline ya kalau sekarang ya bisa juga sih tetap ya, cuman ya masing-masing di rumah masing-masing gitu. Bisa jumpa langsung. Ya ada plus minus lah. Nah tren sekarang mungkin online jadi ini ya sekarang ada ruang guru gitu ya, ada macam-macam ya, jadi bisa mencari knowledge itu dengan sangat terbuka. Oke, saya share screen ya bahan untuk diskusi kali ini. Jadi ini sebagian udah saya sampaikan di kelas kemarin ya. Ini hari ini mungkin saya mungkin waktu 1 jam ya kalau nggak mencukupi nanti kita bisa cari kira-kira apa yang penting ya yang saya sampaikan gitu. Hal yang penting yang bisa mungkin dibedah ya. Nanti teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan nggak ngerti terlalu cepat tolong raise up ya. Raise up di chat atau di ya speak up aja gitu. Oke, pertama perkenalan ya. Ini foto saya ya di belakang ada background dulu pas waktu ekskursi ya. Jadi kalau geologi itu ada mata kuliah yang kita tunggu-tunggu ya 1 minggu 10 hari itu kita jalan di waktu itu saya ke bagian site Gunung Purba ya di selatan Pulau Jawa. Jadi di rangkaian mulai Surabaya ya terus ada Bluduku saat itu ya Bluduku yang Lapindo. Terus mundur ke belakang ya maju ke belakang ke daerah ini sampai ke Banyuwangi gitu. Ya seru gitu ya diinterpretasi batuan-batuan yang mungkin unmeaning gitu ya sama orang geologi jadi meaning semua gitu ya. Jadi kita banyak imajinasinya sih sebenarnya gitu ya, ngawang-ngawang ya bisa ngawang bisa jadi benar bisa jadi nggak tahu bisa jadi salah juga gitu kali ya. Tapi justru dimulai dari situlah penemuan minyak ya hidrokarbon energi itu bermula gitu. Oke, ini tema yang saya angkat ya karena ini kan sesi praktisi ya. Kebetulan saya praktisi di dunia oil and gas. Saya bekerja di Pertamina hampir mungkin udah 15 tahun ya, 15 tahun yang lalu. 2007, sekarang 2022 ya sekitar 15 tahun lah gitu. Sehingga tema geomekanik ini, karena geomekanik ini luas ya. Geo itu bumi, mekanik itu mekanik gitu ya, mekanikal bumi lah gitu. Luas gitu ya penerapannya ya dari kebencanaan terus ke geomekanik for mining gitu ya, geomekanik for fracturing gitu ya. Terus buat well bore, terus pemodelan oil and gas gitu ya, terus tension mechanism gitu ya. Luas gitu ya penerapan geomekanik sini.
Nah, yang saya angkat ini adalah spesifik ya di wellbore geomechanics untuk pemboran. Ini nama lengkap saya ya, Anas Hanafia. Teman-teman bisa panggil Anas, Bapak Anas, Mas Anas, atau Bro Anas, boleh, bebas. Mister Anas, ya silakan ya. Ini sebagai apa? Ini kebetulan saya di DWI Kabin ya. DWI Kabin ini community praktis ya di income di dalam company gitu. Drilling well intervention cabin ya sebagai chairman. Terus juga subject matter expert ya di geomechanics dan sekarang sebagai senior engineer drilling. Kemudian background pendidikan ya, dulu saya S1 di Elektro ITB ya, 2000 masuknya. Terus setelah itu saya ngambil master geologi ITB di mulai 2018 ya, lulus 2020. Tesis saya mengenai ini ya, geomekanik facies. Kemudian Master Business Administration ini lagi saya tempuh ya, ini lagi tesis ya, mudah-mudahan lulus tahun ini. Kemudian karir saya dari sejak tahun 2006 ya, ini mostly di pemboran ya, di drilling gitu. Terus paper yang pernah saya tulis di dalam negeri ya, di bermacam-macam lah, ada di IATMI, di IAGI. Terus kemudian kalau di luar negeri saya sempat di EPG Europe ya, di Yunani. Terus juga pernah di Thailand gitu ya, dan seterusnya. Oke, itu perkenalan singkat ya. Kalau mau lebih kenalan jauh, bisa berkomunikasi di sosmed. Silakan kontak-kontak. Kita bisa lebih mengenal lebih jauh. Oke ya, kira-kira overview sharing saya ini mengenai ya basic understanding gitu, apa itu geomekanik, apa bedanya dengan mekanik gitu ya, stress, strain gitu ya. Terus geomekanik spesifik di drilling operation, terus mengenai wellbore geomechanics dan nanti konklusi. Oke, background ya. Background kenapa geomekanik itu masuk di dalam wellbore operation gitu ya. Jadi ini backgroundnya itu. Jadi biaya pemboran ini cukup mahal ya. Jadi hampir 10 juta US dollar ya untuk biaya satu sumur drilling. Dan komponen struktur biaya terbesar itu adalah sewa rig ya, rig equipment, rig untuk pemboran. Itu sehari itu bisa sampai 50.000 US dollar per day ya. Untuk onshore ya, offshore itu bisa sampai 150.000 ya untuk offshore. 150.000 ada sampai 200.000. Kalau di quarter lebih mahal lagi, bisa sampai 500.000 per day. Jadi hampir 5 M ya satu hari gitu. Jadi di sini time itu menjadi isu gitu ya. Waktu sewa rig itu menjadi isu. Nah, salah satu isu yang waktu itu menjadi tidak efisien itu adalah whole problem ya. Ini di dalam statistik NPT itu non-productive time dari tahun 2016 sampai 2020 itu hampir 64%. Jadi dominan ya whole problem ini. Yang ini membutuhkan satu disiplin yang namanya geomechanics. Nah, gitu ya. Baru masuk ya barangnya ya. Maksudnya paham ya kenapa geomechanics itu menjadi sesuatu yang penting gitu ya. Harus dari background gitu ya. Jadi teman-teman bisa mengikuti ya alur ini. Oke, kemudian ini flow ya di dunia praktisi itu memang take it or leave it gitu ya. Kalau misalnya itu menguntungkan secara perusahaan gitu ya, ya diambil. Tapi kalau misalnya merugikan secara perusahaan ya ditinggalkan gitu. Apapun itu gitu ya. Kalau dalam dunia bisnis gitu. Nah, ini sequence yang terjadi ya. Jadi di drilling operation ini di struktur BBS ini bambu besar ya, nama satu struktur gitu di daerah Karawang di Jawa. Jadi ini mendapatkan problem time tadi ya, waktunya molor ya, sehingga biaya pemboran ini menjadi tidak efisien. Nah, geomekanik modeler ini baru masuk ya, coba mempelajari. Kita ambil batuan ini, kita pelajari, dilakukan serangkaian tes ya, dari mulai XRD test ya, X-ray diffraction ya, XRD itu. Jadi batuan itu kita tembak dengan frekuensi tertentu gitu ya, terus kemudian memantulkan dengan sudut
tertentu yang itu mencirikan satu mineral batuan tertentu gitu ya. Nah dari XRD ini kita bisa dapat nih dari batuan tersebut kandungan mineralnya apa saja gitu ya. Kemudian tes MBT ya, methyl blue test. Ini untuk melihat sejauh apa reaktivitas dari batuan tersebut ketika berinteraksi dengan air gitu ya. Kemudian satu lagi ada LSM ya, linear swelling meter. Jadi ini melihat tingkat swell. Jadi kalau teman-teman makan Indomie ya, makan Indomie gitu ya, Indomie kuah, antara makan di tempat dengan dibungkus, pilihan mana? Makan tempat, Pak. Kalau di tempat ya, karena kalau udah dibungkus, kenapa? Ngembang dia ya. Nah, dingin satu, ya terus kembang kan udah gak enak gitu. Swelling itu namanya itu. Jadi ketika di apa namanya, direndam air itu dia swell ya, ngembang gitu. Nah, batuan juga begitu. Begitu ketika berinteraksi dengan lumpur pemboran gitu, dia tuh akan ngembang gitu dan itu mengganggu proses pemboran gitu ya, kayak Indomie gitu lah. Nah, dilakukan LSM ya, semengembang apa sih Indomie tadi gitu kan. Bukan Indomie ya, lumpur batu tadi gitu kan. Semengembang apa gitu ya. Diukur itu, diukur ya dalam dalam bentuk persentase. Oke, dari rangkaian batuan ini didapatkanlah plotting seperti ini gitu ya. Nah, plotting ini nanti diinterpretasi dan kita melihat dari sisi fasies ya, fasies batuan ini. Kemudian lanjut ke pembuatan predrill geomechanics ya. Jadi untuk apa nih predrill geomechanics? Kita membutuhkan model ini. Kenapa? Karena ketika kita bor gitu, kita buat lubang di dalam bumi gitu ya, dia kita ganggu tuh stres sistemnya. Jadi di dalam bumi itu kan ada stres ya, ada tekanan ya dengan resultan nol. Kenapa nol? Buktinya apa nol gitu? Buktinya ya tidak terjadi apa-apa kan di bawah itu stabil ya, tidak ada gaya apa namanya yang terjadi ya. Kalau misalnya salah satu tidak stabil ke satu arah gitu ya, ya mungkin akan terjadi gempa bumi gitu ya, terus longsor gitu kan. Jadi artinya stresnya itu adalah balance. Nah kita ganggu dengan boran gitu ya, kita bor tuh, stresnya kita ganggu. Nah, stres yang kita ganggu itu tuh harus diseimbangkan oleh namanya hidrostatik atau lumpur pemboran gitu ya. Nah, sehingga kita butuh model itu berapa sih berat lumpur yang harus kita apply gitu ya ke kedalaman tertentu. Nah, itu butuh model gitu. Berapa besar gitu ya. Untuk apa? Untuk menahan runtuhnya batuan yang kita bikin lubang ya gitu. Kalau enggak ya si batuan itu akan terjadi failure ya, runtuh. Nah ini gambarnya seperti di sebelah kiri ini. Ketika kita buat apa namanya lubang lubang bor gitu ya, batu ini akan runtuh ya kalau misalnya kita hidrostatiknya itu lebih rendah dari tekanan stres yang ada di sekitar lubang bor. Akibatnya apa ya, lubang ini tidak bisa terbentuk ya. String untuk dilakukan pemboran ini malah terjepit ya, terjepit sehingga tidak bisa continue menambah kedalaman target gitu. Oke, selanjutnya baru kemudian dimonitoring during drilling gitu ya. Dan hasilnya apa? Hasilnya kita bisa dengan model ini itu mendapatkan manageable well. Jadi well bisa termanage dengan baik gitu ya selama operation. Kira-kira kebayang nggak kalau misalnya nggak kebayang nanti kita agendakan teman-teman berkunjung ke site gitu ya. Dilihat rig itu kayak apa sih rig gitu ya. Kita seperti apa proses pemboran gitu ya. Berapa kali ada kunjungan ya dari teman-teman mahasiswa ya dari waktu itu dari perminyakan ITB ya terus dari UPN ada kunjungan tugas akhir ya ke field kalau mau lebih ini atau mungkin ada yang pernah ke drilling site dari ini kalau di Lampung itu yang paling dekat Prabu Mulih gitu ya mungkin ya daerah-daerah Prabu Mulih ke arah mana ya Prabu Mulih itu Pendopo ya ke arah Pendopo dari Palembang itu ke barat ya ke utara itu ada drilling banyak ya drilling site di situ. Gajinya besar loh kalau teman-teman kerja di situ. Apa namanya daily ada daily ininya apa? Daily benefitnya gitu. Oke, saya lanjutkan ya. Saya lanjutkan.
Jadi dari sampai sini ada yang bertanya mungkin dari teman-teman? Alfiando? Aman, Pak. Aman ya? Oke, saya lanjutkan ya. Kalau ada pertanyaan disanggah aja nggak apa-apa. Nah, ini ya proses untuk teman-teman bisa bikin model ya. Model kestabilan ludah lubang bor ya. Pertama, yang diperlukan ya, data yang diperlukan itu dari data serbuk bor, ya. Terus kemudian dari data logging, tali kawat itu bahasa Indonesianya logging. Kemudian dari tes kalibrasi ya, dari direct measurement. Tinggal ikuti aja flow ini ya. Dari data logging kita bisa mendefine rock properties ya, terdiri dari modulus Young, Poisson ratio, friction angle, dan UCS. Terus kemudian dari data logging juga kita bisa well define stresses yang terjadi ya, dari vertical stress, horizontal stress maksimum, dan horizontal stress minimum. Kemudian didapat pore pressure ya dari analisa tali kawat ini. Kemudian dari dibentukkan juga kalibrasi ya terhadap model yang kita buat dari data log melalui apa tes core plug sama extended leg of test. Nah dari sinilah kemudian kita bisa dapat pemodelan apa namanya geomekaniknya gitu. Oke, saya lewat aja ini. Nah sebenarnya tadi yang saya bilang stres di bawah itu ya, yang kita ganggu itu bermula dari formulasi standar ya, formulasi yang mendasar ya. Jadi stres itu kan definisinya gaya per satuan luas ya. Ini pas zaman apa ya, SMP kali ya, SMA ya, F per A gitu ya. Itu diturunkan dari sini. Stres itu adalah F per A. Nah, dasarnya itu dari situ. Kemudian apa namanya dideterminankan apa namanya sehingga didapatkan formulasi hitungan stres. Nah ini dikenal ya di apa namanya stress system itu ya yang disebut dengan Andersonian yang memformulasikan ada sistem normal fault gitu ya, terus kemudian strike slip dan reverse. Kapan normal, kapan strike slip, kapan reverse itu dilihat dari apa namanya eviden yang ada di strain ya, strain yang bisa kita lihat yang ada di ya apa namanya di outcrop misalnya gitu ya, atau penampakan yang ada di permukaan. Nah kalau misalnya S1-nya sama dengan SV gitu ya, terus kemudian S2-nya ke arah horizontal itu SH max, ke arah horizontal Z aksisnya itu SH min, maka dia disebut dengan normal. Tapi kalau misalnya tidak demikian gitu ya, S1-nya bahkan malah SH max-nya gitu, terus S2-nya malah vertical stress-nya, dan S3-nya itu SH min-nya, maka dia strike slip. Strike slip itu geser ya. Ini banyak di daerah-daerah Sumatera ini strike slip. Kemudian reverse itu kalau misalnya S1-nya SH max, S2-nya SH min, dan S3-nya itu SP malah gitu. Jadi dia apa namanya S3-nya itu malah ke arah reverse ya, ke arah anti vertikal gitu. Itu disebut sebagai reverse. Ini sistem regime of fault yang ada di muka bumi lah gitu. Jadi teman-teman misalnya jalan kemana, apa sistem faultnya normal, strike slip atau reverse gitu ya, dilihat dari eviden. Oke, nah ini apa namanya data-data stress maksimum, stress minimum gitu ya, terus pore pressure itu diambil dari data yang kita ambil di data tali kawat tadi ya, dari logging gitu. Jadi kita lakukan pemboran, terus kita ambil apa namanya penampangan data. Nah, terus jadi berangkatnya dari tadi ya, flow chart ini tadi kan ada data tali kawat ya, terus data serbuk bor, terus tes kalibrasi. Nah, yang data serbuk bor ini ya, jadi kita ambil apa sih yang disebut dengan serbuk bor? Jadi serbuk bor itu saat kita lakukan drilling ya,
Coba saya oret-oretan ya. Ketika kita lakukan ini 0 meter ya, 0 meter nih di permukaan. Ketika kita bor gitu ya sampai kedalaman 100 meter katakanlah gitu ya. Dengan diameter 26 inci misalnya ya contoh gitu ya. Jadi kan ada sevolume batuan yang dibongkar ya, diangkut ke permukaan kan sehingga ini terjadi lubang ya. Lubang ini terbentuk gitu ya. Nah batuan-batuan yang kita gali ini itu diambil gitu ya, karena itu data penting gitu. Di batu di sini ini diambil kedalaman sekian gitu, kedalaman sekian. Diambil dalam bentuk cutting, istilahnya itu cutting, drilling cutting. Begitupun begitu kita bor lanjut ya sampai 500 meter gitu. Per 3 meter kita ambil sampel batuannya. 3 meter ambil, 3 meter ambil. Karena kenapa? Karena ini akan bernilai dalam interpretasi gitu ya. Nah, salah satunya dalam bahasan kita ini adalah untuk facies analisis ya atau mineral analisis terhadap batuan yang kita bor gitu. Terus itu ya sampai ke dalam berapa nih di layar ini? Sampel 85 itu sampai ke kedalaman 2155 meter ya di bawah sana gitu. Jadi cuttingnya kita ambil per 5 meter ini ya, 5 meter ambil, 5 meter ambil gitu ya. Terus sudah sampai ke kedalaman titik. Gitu ya. Nah, apa yang dilakukan untuk terhadap cutting ini? Apa ada yang dilakukan terhadap batuan-batuan yang kita ambil ini ya di lab test? Nah, kita interpretasi ya. Jadi batuan-batuan di kedalaman ini tuh kita analisa kandungan mineraloginya, kandungan mineralnya gitu ya, dengan cara namanya XRD test. Jadi XRD test itu sampel cutting itu ditaruh di sini gitu ya, terus ditembak menggunakan X-ray tube ini ya. X-ray tube ini dia generate satu ini dengan frekuensi tertentu gitu ya. Terus kemudian dia pantulkan dengan sudut tertentu gitu ya. Terus ditangkap oleh counter ini ya. Nah, terus dimasukkan ke dalam formulasi namanya break law ya. 2D sin theta sama dengan gamma ya, gamma 0 ya. Nah, dengan formula ini bisa dibedakan persentase quartznya berapa persen, ininya berapa persen gitu ya, clay-nya berapa persen gitu kan. Hasilnya ini cutting di kedalaman berapa nih? 450 sampai 455 ya. Ini kandungannya 36,5% quartz ya. Terus yang hijau ini 29% clay. Dan yang biru ini 5,4% kalsit. Yang merah ini berapa nih? 9,4% feldspar. Terus yang ungu ini 3,6% pyrite. Ya. Terus ada apatite, dolomite, dan silimanit. Seperti itu ya. Jadi tiap cutting itu kita bisa dapat orientasi mineralnya. Gitu ya. Nah selanjutnya, clay itu adalah salah satu mineral yang penting dalam stabilitas ya, dalam stabilitas lubang bor ya. Kenapa? Karena clay itulah yang menjadi tersangka problem lubang ya atau hole problem gitu. Sehingga di sini kita ambil lagi clay yang hijau ini yang 29% ini diorientasikan lagi berapa clay mineralnya. Clay itu kan terdiri dari kaolinite, illite, smectite, dan chloride. Ini totalnya 29% ya yang tadi ya, kedalaman 450 sampai 455 ya, 29%. Ini terdiri dari 9% kaolinite, 4,8% illite, 10,7 smectite, dan 4,19 chloride gitu. Terus juga sampai semua kedalamannya diambil. Dari sini kita bisa lihat ya, dan yang data tinggal data kalau kita tidak bisa menginterpretasi kan. Nah, ketika kita bisa menginterpretasi, maka dari situlah kita data itu bisa menjadi bermakna gitu ya. Nah, tadi kita ambil data Cisubuh. Kenapa Cisubuh? Kenapa bukan Parigi? Kenapa enggak Cibulakan atas? Kenapa bukan BRF?
Nah, apa sih itu Cisubuh, apa sih parigi? Jadi di Pulau Jawa gitu ya, ketika kita gali lubang atau dibor, ini dari surface kita akan ketemu formasi namanya Cisubuh yang dia dominan sel ya atau clay ya, yang hijau ini sel atau clay. Lanjut bor gitu ya, kita akan menemukan namanya formasi parigi. Dia limestone ya, yang biru-biru ini limestone. Gamping gitu ya, batu gamping gitu. Dilanjutin bor lagi maka akan ketemu formasi namanya Cibulakan Atas. Dia terdiri dari sandstone yang kuning ini, terus clay, terus ada setempat-setempat ini apa namanya limestone ya. Terus gitu ya. Nah begitu dilanjutin bor gitu ya, ini akan ketemu namanya formasi BRF, Batu Raja. Dan yang mostly ini adalah limestone ini karbonat build up. Di Sumatera juga sama. Di Sumatera ya kalau teman-teman apa di kampus atau di rumah di Lampung gitu ya, ketika di bor gitu akan ketemu formasi ekuivalen Cisubuh ini. So, nanti ketemu ekuivalen parigi, ketemu ekuivalen Cibulakan Atas, BRF. Kalau misalnya dilanjutin lagi, ini akan ketemu talang akar nanti sampai ketemu basement gitu ya. Kalau dibor ke bawah gitu, sampai kedalaman mungkin 3.000 meteran misalnya atau 3.500 gitu ya, itu akan melewati formasi-formasi ini. Nah, yang menjadi masalah dalam bahasan ini gitu ya, yang berulah saat waktu dibor itu adalah Cisubuh ya, yang itu nanti kaitannya menjadi kenapa geomechanics ini dibutuhkan dalam proses ini. Nah, sampel yang tadi itu adalah sampel Cisubuh dan sampel Cibulakan ya. Nah, ini gambarannya ya. Setelah kita lakukan XRD. Ternyata di Cisubuh ini high clay mineral gitu ya, dengan gradasi tiap kedalaman berbeda-beda ya. Nanti kita tinggal mapping terhadap interaksi parameter saat dilakukan drilling. Nah, interpretasinya apa? Cisubuh formasi terdeposit di shallow marine ya, lingkungan shallow marine di Laut Dangkal. Apa namanya? Menurut Arpandi dan Patmos Kusimo ya, yang ini untuk upward becoming littoral environment ya. Terus di Cisubuh ini clay kontennya tinggi dibandingkan dengan formasi yang lain ya, terbukti dari apa? Dari hasil XRD salah satunya. Nah, yang lebih deep lagi gitu ya, kita bisa lihat bahwa Cisubuh itu bukan satu body cell apa namanya, satu Cisubuh gitu ya, enggak, tapi dia memiliki variasi ya, variasi rock properties dari soft ke firm ataupun sebaliknya gitu ya, gradasinya. Berdasarkan apa? Ini Monstein di tahun 64 ya, dia mendefinisikan untuk MBT 20 sampai 40, terus kemudian clay type-nya adalah smectite elite, maka dia cell type-nya soft gitu ya. Firm dia MBT-nya 10 sampai 20, clay type-nya elite dan mixed layer gitu ya. Itu disebut firm. Begitupun untuk hard dan begitupun untuk brittle gitu ya. Nah, dari definisi ini kemudian kita mapping terhadap data-data XRD tadi ya, dan dihasilkan yang gambar sebelah kiri bawah ini. Nah, terus kemudian disebut di sini ya bahwa parigi itu ya, formasi parigi itu di transition layer between Cisubuh di atas dan Cibulakan yang di bawah. Terus kesimpulan yang ketiga, sel Cisubuh ini soft to firm tekstur ya, dengan tipe high smectite content dan strong hydration. Jadi artinya di formasi atas itu dia smectite kontennya lebih tinggi daripada formasi bawah. Apa konsekuensinya? Dengan smectite tinggi itu si isinya itu lebih tinggi, jadi dia jauh lebih reaktif gitu ya dibandingkan dengan formasi sel di Cibulakan. Jadi data cukup valid ya dari hasil lab dan analisa yang kita lakukan. Gitu. Kemudian brittleness index. Tadi dari segi reactivity ya, dari segi brittleness index. Jadi Cibulakan itu relatif lebih brittle ya daripada Cisubuh. Gitu. Sehingga tingkat reaktivitasnya jadi terbalik ya, Cisubuh lebih reaktif daripada Cibulakan. Oke, terus kemudian dari hasil analisis juga kita bisa mengetahui reaksi secara fisikal saat dilakukan drilling gitu ya, di kedalaman-kedalaman tertentu, relasinya dengan cutting splintering yang muncul saat dilakukan pemboran di interval ini.
Oke, saya lewat aja ini ya. Ini lebih ke facies determination. Nah, sebenarnya inti dari facies determination itu adalah di casing arsitektur ya saat dilakukan pemboran. Jadi dari interpretasi mineral tadi bahwa Cisubuh Cibulakan itu harus ini totally different gitu ya dari segi facies sehingga harus dipisah secara arsitektur dalam section yang berbeda. Sehingga geomekanik modelnya juga Cisubuh sendiri gitu ya, Cibulakan juga sendiri gitu. Oke, saya lewat. Nah, nah ini dari message yang ingin sampaikan di slide ini bahwa ini pore pressure ya. Kita coba memodelkan pore pressure dari apa namanya barang yang sama gitu ya, data yang sama. Pore pressure diambil dari porosity ya, ini porosity, terus kemudian Robi, density, terus kemudian sonic ya. Terus kita modelkan ketiga data itu dengan tiga metode, equivalent depth, Eaton ya, formulasi Eaton dan formulasi Bowers. Ternyata hasilnya beda-beda gitu ya. Ini equivalent depth ini yang biru ya, terus kemudian Eaton itu yang orange, Bowers itu yang abu-abu gitu ya. Nah pertanyaannya mungkin teman-teman nanya gitu, jadi yang benar yang mana Pak? Kedalaman 1000, misalnya yang ekstrim ini kedalaman 2500 nih ya. Ini tekanan pore pressure ya, tekanan pori di 2500 itu berapa sih nilainya? 0,4 atau 1 ekivalen SG gitu ya, atau 1,13. Yang mana sih Pak yang benar gitu? Karena ada tiga hasil yang berbeda ya dengan pendekatan yang berbeda gitu. Nah disinilah apa namanya geomechanics itu antara scientific dan art gitu ya. Itulah pentingnya namanya validasi, validasi data. Nanti akan tervalidate dengan sendirinya melalui direct measurement ya dan apa namanya dealing parameter ya istilahnya. Karena sama-sama tiga-tiga ini mendevelop formulasinya dari empirical data masing-masing ya. Katakanlah misalnya Eaton itu di Gulf of Mexico ya. Kalau equivalent depth dia basis scientific base-nya lebih jelas ya equivalent depth ini. Bowers juga dengan metode yang diteliti oleh orang namanya Bowers. Jadi apa namanya konstruksi engineeringnya memiliki konstruksi yang sangat kuat ya. Dan ini di dunia ini memakai tiga metode ini ya. Equivalent depth, Eaton, dan Bowers ini cukup banyak dipakai gitu formulasi untuk mendefine pore pressure ya, memprediksi tekanan pori. Oke, itu untuk hal pore pressure ya. Parameter lain yang tadi ya stres maksimum, stres minimum, overburden itu ya. Terutama untuk mendefinisikan stres ya itu banyak sekali metode ya, dan metode tersebut ya kembali lagi ke tadi ya validasi dan empirical base-nya itu harus jelas gitu ya sehingga kita bisa meyakini apa namanya metode yang kita pakai di tempat kita gitu. Oke, nah ini ada cerita menarik ya waktu kita di dunia ini praktisi ya. Kalau kita tadi ya, kalau industri itu kan take it or leave it gitu ya. Kalau misalnya terpakai apapun itu teori secanggih apapun gitu ya, kalau misalnya tidak proof, ya leave it kan gitu. Nah saya sedikit cerita ya. Jadi kita punya 3 provider ya. Dan tidak sembarangan lah ya world class ini ya geomechanics provider. Itu mungkin teman-teman kenal ada Schlumberger ya, terus ada Baker Hughes ya, terus ada apa namanya Halliburton gitu ya. Nah itu proof dengan salah satu model ya. Begitu kita apply di satu tempat gitu ya dan fail gitu ya dan kita rugi tidak sedikit ya hampir 3 juta US dollar gitu. Terus kita panggil gitu ya si provider ini untuk bisa menjelaskan gitu ya apa yang menjadi apa namanya, kenapa kamu model ininya tidak work gitu ya di tempat saya gitu ya dengan berbagai argumentasi dan apa namanya basic engineeringnya gitu ya. Apa ya
ya udah ya buktinya tidak work gitu ya, nggak bekerja di dalam sistem kita gitu, sehingga akhirnya ya kita ganti provider dengan mindset yang berbeda dan teoretikal yang berbeda gitu ya, basic teoretikal berbeda, sampai tiga kali ini pergantian gitu ya. Dan kita sebagai apa namanya ya yang memiliki basic juga gitu ya, ya kita harus bisa well defined terhadap berbagai model yang disajikan gitu ya. Intinya apa namanya jangan sampai kita tidak paham dengan apa yang kita pegang gitu ya, yang kita percayai gitu terhadap basic engineering ini. Oke, saya lanjutkan ya. Sampai jam berapa nih? Jam 5. Nah, ini geomekanik itu ada magnitude, ada besar dan ada arah ya. Arah orientasi gitu ya. Nah, ini salah satu hal yang penting ya. Namanya stres gitu ya. Kan ada vektor, dulu matematika belajar ada vektor, ada satu lagi apa? Yang tidak punya arah? Skalar ya. Ada skalar, ada vektor. Nah, stresis ini kategorinya vektor kan, dia punya magnitude dan punya arah. Nah, tadi kita berbicara magnitude tadi ya. Nah, sekarang arah gitu. Nah, arah ini penting ya. Kenapa penting? Karena untuk strategi nantinya strategi apa namanya pemboran ya, strategi pemboran. Jadi kalau dilihat dari hasil FMI ini, kita bisa melihat bahwa arah stres horizontal minimum ya terjadinya breakout ini yang di merah-merahin itu arah northwest southeast ya, yang merah ini ya, northwest southeast, sehingga horizontal maksimumnya untuk normal fault itu perpendikular ya terhadap stres horizontal minimumnya. Jadi ke arah northeast southwest ya, ke arah sini. Nah, horizontal maksimum inilah yang harus dihindari dalam pemboran ya. Sebisa mungkin kalau ada alternatif lain gitu ya. Tapi kalau memang minyak adanya di situ ya kita tidak bisa hindari kan gitu ya. Oke, untuk lebih jelasnya begini. Jadi si GNG ya si geologi itu kan akan menentukan target hidrokarbon di mana dia berada kan gitu ya. Katakanlah apa namanya titik koordinat yang menjadi target pemboran karena hidrokarbon itu berada di sini gitu ya dalam apa namanya volume tertentu ya. Nah katakanlah di sini ya minyak ini berada. Untuk mengakses reservoir ini kan kita harus menetapkan surface koordinat entry drilling itu dari mana? Dari sini kah? Dari sini kah? Dari sini kah? Atau dari sini kah gitu ya? Ya yang paling mudah secara operation ya vertikal gitu ya dari sini ya. Dari sini kita bore drilling gitu sampai bisa mengakses sampai bisa mengakses reservoir ini ya, di bor gitu ya sampai bisa mengakses reservoir di mana hidrokarbon berada gitu ya. Kita produksikan keluar terus minyaknya keluar gitu ya, diproduksikan, ditampung, ditransportkan ke unit pengolahan. Dari unit pengolahan didistribusi ke SPBU ya. Dalam bentuk premium, Pertamax gitu ya, Dexlite, solar gitu ya. Terus dijual ke konsumen ya sehingga teman-teman bisa apa namanya naik bis ya, naik angkot gitu kan, pakai motor gitu ya beli dari SPBU ini. Nah dari sinilah si oil and gas company mendapatkan cuan gitu ya, mendapatkan keuntungan. Oke balik lagi ke sini. Nah yang ideal sih dari titik koordinat sini ya untuk menembus reservoir. Nah, tapi kan tidak semua ideal ya. Ada reservoir di sini, ternyata di arah vertikal ini, di sini alun-alun gitu ya, misalnya atau pasar gitu. Ya pasar ya nggak bisa dibebasin ya. Tidak bisa dibikin lokasi pemboran di situ, terus rig itu bisa apa entry dari sini gitu ya. Sehingga pilihannya adalah cari surface koordinat yang lain. Dan itu apa namanya eligible untuk
tanahnya itu dibebaskan ya atau dibeli ya untuk surface location gitu ya. Katakanlah yang bisa dibebaskan itu adalah di sini gitu ya. Sehingga kita harus entry pemboran dari sini dan mengarahkan lubang bor secara direksional ya ke sini gitu ya. Nah, arah inilah yang menjadi isu gitu. Kalau misalnya arahnya tadi ya, north east southwest, maka ini akan menjadi isu geomekanik ya, karena itu arah yang harus kita hindari kan gitu ya. Tapi apakah nggak bisa ada mitigasi ya tadi pertanyaan di kelas yang siang ya? Bisa mitigasi ya, kemudian hanya saja resikonya lebih tinggi gitu ya. Bisa kita bor ke arah situ, cuman resikonya lebih tinggi ya, secara cost, secara biaya gitu ya. Terus pemilihan weight schedule-nya gitu ya, itu menjadi lebih detail gitu. Sampai sini jelas ya kenapa arah itu menjadi isu. Oke, saya lanjutkan ya. Itu direction ya, karena stress itu adalah vektor secara matematisnya. Oke, lanjut. Nah, ini apa namanya? Ketika kita dapat akuisisi data ya, terus kita bisa membuat grafik apa namanya? Tadi ya rangkaiannya itu pore pressure ya, terus kemudian nanti akan dapat apa namanya? Collapse, terus kemudian dan seterusnya ya. Nah, dari data logging ini kita bisa buat plot yang namanya vertical stress ya, horizontal stress maksimum dan horizontal stress minimum. Nah, ini data dari sumur bambu besar 2, bambu besar 4, dan bambu besar 7, dan bambu besar 8. Hasilnya itu vertical stress itu lebih tinggi daripada horizontal stress, lebih tinggi dari apa namanya horizontal stress minimumnya. Dan ini khas normal fault regime gitu ya untuk sistem di struktur bambu besar. Kesimpulannya begitu ya dari beberapa well yang pernah kita akuisisi datanya gitu. Oke, kemudian yang kedua ya setelah kita dapat data pore pressure ya, vertical stress, horizontal stress, dan horizontal minimum stress, maka apa namanya kita bisa define dengan adanya apa namanya UCS ya, UCS terus kemudian friction angle ya dari Mohr Coulomb, maka kita akan dapatkan namanya collapse ya, collapse apa namanya graph ya, graphic collapse. Nah ini apa namanya summary-nya ya. Kita define stresses dulu ya dari mulai pore pressure, SH min, terus SH max dan overburden gitu ya. Terus kita buat cari namanya friction angle graph gitu ya. Terus setelah itu UCS, nah baru kita akan dapat wellbore stability. Nah ada pertanyaan mungkin gimana caranya ini bikinnya? Dari Excel base ini saya Excel base ya berdasarkan formula tadi, formula ini ya sama min, terus kemudian untuk modulus Young untuk Hessian ratio ya, terus untuk pore pressure overburdennya ini, terus failure kriteria menggunakan Mohr Coulomb ya untuk failure kriteria. Tinggal dimasukkan aja ini ya dan data-data. Nah, ini yang saya maksud ya untuk ini nih, apa namanya tektonik koefisien ya. H kecil, H besar ya. Ini koefisien ini kalau teman-teman berminat meneliti gitu ya, berapa sih besaran tektonik koefisien di satu struktur gitu ya. Itu bisa diteliti nih ya besarannya. Selama ini ya kita ambil satu gitu misalnya angka sakti lah gitu ya. Kita hanya menghitung apa namanya final value aja gitu ya tanpa memperhatikan ini karena keterbatasan waktu juga gitu ya. Nah kalau teman-teman berminat untuk meneliti itu menjadi tema yang menarik. Oke, dari situ ya. Jadi ada formulasi-formulasi yang apa namanya bisa kita akses gitu, sehingga dapat menghasilkan grafik-grafik seperti ini. Nah, wellbore stability model ini, kalau ini kan bacanya agak ini ya kecil gitu ya. Nah, saya translate menjadi agak besar sebelah kanan ini.
inilah yang disebut sebagai geomekanik model itu ini, geomekanik model ini. Jadi model yang terdiri dari minimum ya, itu adalah PPFG ya, kalau di industri itu dikenalnya PPFG ya, singkatan itu ya, pore pressure ya, yang grafik sebelah kiri, dan fracture gradient yang paling kanan ya, yang orange ini. Pore pressure ya, sekali lagi, dan fracture gradient, FG. Di industri itu PPFG-nya mana? Jadi misalnya kalau mau bikin sumur nih, apa namanya, sebelum bikin sumur, dia nggak bisa bikin sumur sebelum ada apa? PPFG gitu. Jadi dia nagih dulu PPFG-nya mana? Modelnya, nah gitu. Pore pressure, fracture gradient. Ini adalah untuk well construction ya, butuh data dua ini. Gimana cara bikin datanya? Yaitu tadi, yang pore pressure itu dari data apa saja? Resistivity, data apa namanya? Porosity, Robi, dan sonic ya, untuk bisa menghasilkan pore pressure seperti ini. Begitu ya. Terus kemudian setelah PPFG untuk wellbore stability gitu ya, kan well construction sudah nih. Nah, well construction itu kan harus dibor. Nah, untuk dibor itu perlu namanya wellbore stability model. Jadi supaya terjemahannya wellbore stability model itu supaya saat bikin lubang, saat bikin bor itu stabil gitu ya. Nah, itu butuh grafik tambahan ya selain PPFG, itu namanya collapse satu nih, collapse graph. Ini didetermine dari selain data tadi itu adalah data triaxial tadi, triaxial test ya. Sehingga kita dapat model failure modelnya, failure mode-nya menggunakan apa? Morcolum yang umum ya, Morcolum. Ada sebenarnya failure mode lain, multi-column biasanya dipakai untuk orang konstruksi itu ya. Dia akan membutuhkan, misalnya mau bikin jembatan gitu ya, itu dia ada failure model tersendiri, failure mode tersendiri. Dan satu lagi leakage ya, loss graph ya, graphic loss, ini yang biru ini. Nah, itu wellbore stability model. Nah, nanti untuk stabilitas itu tuh bermain di antara window, collapse, sama leakage atau loss ini gitu ya. Dikenal dengan namanya mud weight schedule. Jadi penerapan drilling fluid dengan schedule dischedulkan gitu ya, sampai kedalaman segini schedule-nya mud weight 1,4 specific gravity gitu ya. Mulai kedalaman segini sampai 700 kita naikkan lagi nih sehingga disebut schedule gitu ya. Terus mulai kedalaman 700 naikkan lagi nih sampai 1,4 gitu ya mud weight. Sampai kedalaman 1045 kita turunkan bandwidth-nya gitu. Itu sehingga disebut sebagai schedule ya, yang merah ini. Gitu kira-kira. Jadi sebenarnya ini yang disebut geomechanics model di wellbore apa namanya operation. Baik, lanjut ke namanya model confirmation. Nah, model yang tadi kan belum tentu benar ya model ini. Banyaknya salah, sebagian bisa benar gitu kan, istilahnya gitu kan model itu kan. Banyak salahnya sebenarnya model itu, tapi sebagian ada yang berguna gitu ya. Itu quote salah seorang ilmuwan gitu ya. Semua model itu salah gitu, tapi ada sebagian yang bisa berguna gitu kan. Nah, disinilah pentingnya model confirmation ya, konfirmasi model. Nah, lewat apa? Lewat di industri itu namanya extended leak-off test ya, extended leak-off test. Jadi kita di kedalaman tertentu disatin, terus kemudian kita apply schedule pressure ya. Menggunakan biasanya sih menggunakan cementing company ya. Jadi kita inject satu fluida gitu ke dalam wellbore gitu ya dengan schedule tertentu nih. Ini pressure nih. Ya ini rate ya. Ini rate itu istilahnya apa namanya? Kecepatan injeksi ya. Kecepatan injeksi fluida. Jadi kita pompakan gitu ya secara apa namanya? Stabil gitu ya, secara apa namanya? Schedule tertentu. Nanti akan ada kenaikan pressure ya. Nah, kenaikan pressure ini dilanjutin ya. Setelah itu dia akan mengalami drop, terus stabil gitu ya, terus akan drop gitu. Ini continue pumping gitu ya, akan naik lagi, terus akan drop, dan drop. Ini apa namanya, sebanyak 2 cycle.
Nah sebenarnya model idealnya dalam teori-teori gitu ya, di buku-buku itu seperti ini harusnya ya, pressure profile-nya itu. Dia naik gitu ya, terus akan mengalami turun, terus dia akan mengalami apa namanya itu, penggelombang beginilah gitu ya, ripple gitu ya, terus kemudian akan drop. Drop, kalau dilanjutkan dia akan drop sampai nol. Terus kemudian dilanjutkan lagi dia akan pressure up, pressure up akan ripple lagi, terus akan turun gitu. Nah, di dalam teori itu titik-titik ini tuh dikenal dengan FIT, Formation Integrity Test, terus ada Leak of Pressure, ya, LOP, terus ada Formation Breakdown Pressure, FBP, ya, terus ada FPP, Fracture Propagation Pressure, terus ada FCP, ini perpotongan antara apa namanya nih, kemiringan dari sini dengan kemiringan sini ada ketemu titik ya, ini disebut dengan Fracture Closure Pressure ya, FCP. Gitu. Nah dari data faktual ya, data empirikal yang kita dapat itu kita bisa mendefine nilai-nilai tersebut ya. Jadi misalnya contoh nih, cycle pertama ya, LOP-nya itu 270 PSI, FBP-nya 290, FCP 220 dan FROP-nya 290. Begitupun cycle 2. Nah dari proses ini kita bisa menyimpulkan satu value penting ya dari direct measurement. Itu adalah horizontal stress minimumnya sebesar apa? Sebesar tadi dari data-data ini LOP, PPFCP ini ekivalen 1,67 SG dari kedalaman. Ini kalau nggak salah dilakukan tes ini di kedalaman 350. Nah, konfirmasi terhadap apa model ini? Jadi tadi kedalaman 350 ini ekivalen 167 SG ya. Kita lihat nih 350 fracture-nya itu 1,67. Cocok ya sini ya. 1,5 1,6 nah ini leakage-nya. Jadi ini tuh leakage pressure atau loss pressure itu adalah titik-titik SH- yang bisa kita modelkan ya. Sebenarnya direct measurement hanya di 350 ya. Tapi ini basic dari leakage formulation ya yang kita ambil untuk kedalaman paling bawah. Kalau memungkinkan sih nanti ya kita lakukan extended di kedalaman titik-titik ini gitu ya. Cuman kan tidak mungkin ya karena bayarnya mahal satu gitu terus resikonya juga tinggi ya untuk dilakukan extended lack of test. Tapi kalau itu dirasa penting ya bisa kita lakukan gitu ya dengan biaya yang sudah disetujui oleh regulator misalnya gitu ya. 1045 kita lakukan extended lack of test untuk memvalidasi di titik ini gitu. Kedalaman 1804 kita lakukan lagi gitu dan seterusnya. Makin banyak ya akan makin valid model kita gitu. Begitupun untuk core pressure ya. Core pressure mungkin di reservoir bisa kita kalibrasi dari data MDT ya. MDT itu dia mengukur, jadi ada port dari wireline logging kita cucuk colok dihisap gitu ya si formasi itu, draw down gitu ya. Dari situ kita bisa dapat pore pressure aktual. Nah dari sini kita kalibrasi. Gitu seterusnya. Setiap grafik di titik-titik tertentu yang bisa kita dapatkan data itu data yang berharga untuk mengkalibrasi model kita. Oke, seperti itu ya. Kemudian ini model konfirmasi kedua itu dari triaxial test ya. Jadi saya cerita ya. Jadi triaxial test itu kita dapat core sampel, terus kemudian dilakukan triaxial test, kita plot gitu ya hasilnya untuk mendapatkan parameter-parameter rock mekanik untuk model geomekanik kita ya dikalibrasi. Kita bisa dapat data cohesion, internal friction coefficient ya, modulus Young ya, Poisson rasio, modulus bulk ya, shear modulus, ya, BIOS dan seterusnya ya. Seperti itu. Nah ini data yang kita dapat ya antara dynamic dan statik di laboratorium ya kita bandingkan dan kita dapatkan korelasi untuk memvalidasi data tadi model tadi. Oke, kesimpulan dan rekomendasi. Jadi kesimpulannya sebenarnya gini, untuk perihal apapun ya penerapan geomekanik itu biasanya diawali dari problem ya, apalagi di dunia bisnis ya. Begitu misalnya kita aktivitas untuk menghasilkan revenue, terus kemudian ternyata perusahaan itu kan company itu akan melihat bagaimana caranya menaikkan pendapatan kan pertama, terus yang kedua
menekan biaya operasional kan gitu. Nah, biaya operasional yang cukup besar itu adalah biaya pemboran. Gitu. Nah, dilihat lagi, dibedah lagi nih, biaya pemboran apa yang membuat dia tidak efisien. Nah, salah satunya isu wellbore stability ini gitu. Nah, wellbore stability ini harus supaya bisa di manage gitu ya, supaya bisa diminimalisir itu geomekanik ini gitu ya, geomekanik apa namanya geomekanik metode gitu ya. Dan itu harus dihitung. Nah, yang tadi saya cerita dari A sampai Z ya sampai dapat konklusi ini apa namanya? Itulah untuk memodelkan geomekanik ya dalam menghandle problem tadi inefisiensi dalam operasional cost perusahaan gitu. Itu konklusi pertama. Jadi butuh perhitungan geomekanik gitu ya. Nah, terus yang kedua ini lebih lebih advance lagi ya kesimpulannya kedua ini nanti mungkin di kuliah praktisi apa namanya selanjutnya mungkin ya kalau ada gitu ya. Ini dibedah dalam satu sesi tersendiri ya. Jadi geomechanics facies istilahnya ya. Jadi bagaimana kita menegakkan model itu berdasarkan diferensiasi facies. Ya. Ini yang akan lebih valid. Nah ini sequence bagaimana kita membuat model gitu ya. Tadi sebenarnya udah saya cerita ya. Jadi ini hanya untuk mensamerikan dalam bentuk apa namanya yang ilustrasi yang mudah dimengerti lah gitu ya. Diawali dari apa? Dari facies modeling dulu untuk differentiation facies ya. Setelah itu baru PPFG model untuk apa? Well architecture. Kemudian wellbore stability model untuk apa? Untuk Madwed window, untuk wellbore stability ya. Nah ini dikonfirmasi datanya lewat drilling event, leak of test, dan dynamic measurement. Itu untuk 1D ya, begitupun untuk 3D. 3D itu dalam dimensi ada X ya. Kalau satu dimensi kan X to Y, apa titik X ke titik Y gitu ya, itu kan satu dimensi. Tapi begitu ada apa namanya Y axis itu dia akan menjadi dua dimensi kan. Tapi begitu ada Z, maka dia menjadi tiga dimensi gitu. Nah, base-nya nanti itu tiga dimensi itu struktur ya, dalam satu struktur dari data seismik gitu ya. Nanti kita wiggle ke VPVS gitu ya, terus kemudian dari situ kita turunkan apa namanya, kalau ada data sonik kita bisa history matching dari situ gitu ya, terus intinya nanti kita akan dapat model Poisson ratio gitu ya, dan itu dalam kubik ya, cube ya, sorry dalam cube. 3D, nah kalau 4D ini udah time elapse ya, jadi dia stres hari ini dengan stres 10 tahun dan 20 tahun mendatang akan berbeda ya karena ada activity pressure di situ kan apa namanya production gitu kan dia akan makin depleted ya si pressure-nya ya sehingga akan mempengaruhi model geomekanik. Terus kemudian yang kedua bahwa geomekanik itu tidak berdiri sendiri ya, dia multidisiplin untuk validasi model. Jadi mulai drilling, ya, terus kemudian petrografi, petrofisik, geofisis gitu ya, dan geologi. Itu saling mengkalibrasi gitu ya satu sama lain ya, modelnya maupun apa namanya magnitude ya. Kemudian ini untuk investasi. Oke itu. Nah teman-teman kalau misalnya mau pelajari lebih jauh ya, ini resources yang saya pakai dalam tema ini ya. Ini bisa dicari di source dalam bentuk buku ataupun source PDF ya di internet bisa di search lah itu ya. Ada Bowers ini untuk core pressure ya. Terus kemudian ada buku Cair ya 2008 ini Petroleum Related Rock Mechanics edisi kedua. Ini cukup saya suka ini ya PJR ini karena dia karena kebetulan basic saya apa namanya senang matematik gitu, senang fisika gitu. Jadi kalau ada satu formula itu nggak puas gitu langsung pakai gitu ya. Terus saya ingin tahu dari mana sih asalnya gitu. Nah ini Pejayan ini cukup runut nih dari mulai F apa namanya stres sama dengan F per A gitu ya sampai ditemukan tadi ya untuk stres vertical stress, horizontal maksimum, horizontal minimum itu diturunkan sama dia ya sama di buku ini. Cukup menarik lah gitu kalau mau pelajari. Ini apa namanya paper yang saya presentasikan ya. Terus ada ini
Jaeger ya 79, fundamental prop mekanik juga cukup baik ya. Terus kemudian mechanical earth modeling, Kidambi, Kusuma Dinata, ini Bapak Geologi Indonesia ya, itu beliau waktu itu saya ininya ambil untuk sisi geologinya ya, pelamparan Cisubuh itu sampai batas mana gitu ya, terus umurnya dan seterusnya. Terus influence of player charge sama regional ya, regional geologi di Jawa ya, beliau cukup detail ya. Ada bukunya cukup tebal ya, jadi regional geologi di Jawa Barat, gitu, regional geologi Jawa Timur, regional geologi Sumatera Selatan gitu ya. Di bukunya beliau. Terus selain influence of player charge, swelling, smaktite ya, ini mengenai sel. Terus kemudian Al-Hubail, ini review brittleness index ya, mengenai brittleness index teori. Terus Mortensen ini yang tadi saya cerita, dan O'Brien ya dari Cinefort ini di 73 ya, ini mengenai drilling fluid driven by geomechanics model. Nah ini data-data sumur ya, ini data perusahaan ya. Terus kemudian Pak Agus Ramdan ya, dosen saya juga ini waktu master, beliau spesialisasi di overpressure ya, dan compaction system di Balikpapan ya, di Lower Kutai Basin, Lower Kutai Basin ya, di Mahakam nih. Terus Zobek tentu saya mungkin teman-teman pegang nih buku ini. Oke, mungkin itu saja dari saya. Kalau ada mau pertanyaan, diskusi, saya persilahkan ya. Mudah-mudahan nggak potong maghrib, Pak Martin. Kalau bisa selesai sebelum maghrib. Ya, boleh Pak Anas. Ya, silakan. Para mahasiswa untuk bertanya. Bingung atau kecepatan kali ya saya menjelasinya. Kalau misalnya ini bisa diputar rekaman yang kelas sebelum-sebelumnya ya. Mungkin ya, betul. Kelas-kelas sebelumnya kayaknya lebih pelan-pelan ya. Kalau ini kayak kecepatan. Oke, silakan teman-teman ya. Tanya apa aja lah kalau di luar ini juga nggak apa-apa. Kalau mau diskusi. Ya, silakan. Saya bertanya apapun ya, berkaitan dengan drilling dan khususnya geomekanika terkait dengan drilling. Di sana maghrib jam berapa Pak Martin? Sama sih ya harusnya ya, WIB ya. Kalau di Jogja lebih cepat Pak. Oh ini lagi di Jogja ini? Ya betul di Jogja. Oh saya kira pelatihannya offline di Jogja. Oke, siap di Jogja ya. Iya betul. Jadi emang waktu mengajarnya saya pindah ke sore semua. Iya. Jadi para mahasiswa sebagian besar di Lampung, terus ininya ngajarnya dari Jogja ya. Betul. Mantap lah, itu bisa begitu dah emang era ini pas waktu COVID kemarin itu. Ya betul. Memang awal-awal COVID itu juga mungkin hampir semua kampus tuh kebingungan ya Pak ya, terutama di Indonesia. Kalau di luar negeri kan distance learning itu sudah hal yang biasa ya. Yeah. Kalau di Indonesia kan belum dipopulerkan. Pada saat pandemi itu bingung semua, kami juga kan di kampus bingung ini harus bagaimana cara mereka kuliah kan, karena kan tiba-tiba ya waktu itu dari pemerintah harus lockdown. Yeah. Itu luar biasa. Terutama data ini yang buat mahasiswa itu pulsa kan, apalagi dari rumah kan, cari wifi agak susah itu wifi itu. Betul. Karena mahasiswa kami beragam sekali, terutama walaupun mayoritas dari Lampung, ya namun kan Lampungnya beragam ya panas, jadi ada yang memang mudah dapat sinyal, ada yang susah dapat sinyal juga. Apalagi selain Lampung itu yang terbanyak itu mahasiswa dari Sumatera Utara. Nah, apalagi Sumatera Utara itu juga beberapa daerah itu yang memang ini kalau cerita dari mahasiswa itu bahkan tidak ada sinyal, mereka tuh harus
Ini ada yang cerita itu 2 tahun yang lalu pada saat pandemi itu sampai manjat pohon. Jadi Iya, itu bisa iya. memang kisah nyata itu kan sempat di ini ya di media gitu. Lalu sampai ada yang harus ke pasar dulu dengan jarak yang lumayan. Mm. Ya, Perjuangan. ya perjuangan seperti itu betul, betul betul. Namun di sisi kami juga bingung eh, karena distance learning ini kan tidak begitu efektif ya, karena artinya jika Ya, berhubungan dengan mata kuliah yang ada hitungannya itu tuh ya cara menjelaskannya tuh memang harus ya ya, kami banyak harus ya try and error gitu ya untuk bisa menyampaikan dengan baik. ya, agak berat itu. Ya betul betul. Nggak usah online Pak, offline aja. Ini berat Ya kan? justru ya Kalau justru itu betul betul. apalagi udah ada blok apa namanya blok mindset kan, udah Ya wah susah duluan gitu, belum belum juga mulai udah susah gitu. ya betul betul betul. Ya kan itu juga terjadi di mahasiswa kami itu ya. Iya, iya. Seperti itu. Ya silakan ini mumpung ada ahlinya dan Izin bertanya Pak. boleh silakan Alfiando ya silakan silakan. Izin bertanya Pak mengenai tadi Pak. Kan ini kan kayak terpakunya gitu kayak pengeboran ya Pak. Ini saya ingin bertanya Pak. Mungkin nggak Pak, sewaktu kita melakukan pengolahan data gitu Pak, melakukan misalnya pengolahan data di suatu titik lagi Pak, melakukan kayak interpretasi gitu Pak. Nah, waktu pengolahan data itu kita misalnya dapat data bagus gitu Pak, kita interpretasikan di bawah titik itu atau di bawah permukaan itu, misalnya kayak ada kayak minyak gitu Pak. Nah, tetapi mungkin nggak Pak, kalau misalnya dilakukan pengeboran itu nggak ada apa-apa di bawah Pak, nggak dapat apa-apa gitu Pak. Oke, mungkin dan sering terjadi namanya dry hole ya, dry hole. Jadi apa namanya, ya itu tadi saya sedikit cerita ya. Jadi geologi itu kan eh, ya ada sebagian yang di luar geologi kan bilangnya ilmu awang-awang gitu kan. Nah, tapi ya orang geologi bilangnya ya justru dari awang-awangnya itu bakal ketemu minyak kan gitu. Jadi apa namanya? Tadi ya saya ada sedikit cerita ya. Jadi dari antah berantah ini muka bumi ini ya, ini bumi lah katakanlah gitu ya. Ini kan diameternya berapa tuh kalau di googling ya? Saya lupa angkanya 15. Lupa ya. Bisa di googling lah ini ya diameter bumi ini. Jadi kita ngebor itu, ngebor rekor terdalam kan 15 ribu, sorry nggak sampai 15 ribu. 12 ribu ya, 12 kilometer ya. Rekor pemboran terdalam dilakukan oleh company di Rusia ya. Ini 12 kilometer itu belum sementalnya, ini masih cuma segitu ya. Cuma segitu gitu. Dan dari mental inilah kita mencari minyak gitu kan, mencari hidrokarbon. Nah, di antara seluruh permukaan bumi ini tuh di mana sih sebenarnya yang paling memungkinkan adanya minyak gitu ya? Nah, dari teori itu yang paling mungkin ada minyak itu adalah mulai dari terbentuknya cekungan ya, basin namanya. Nah, basin ini kan nanti ada depo center namanya ya. Jadi nanti ada cekungan itu kan tersedimentasi ya dari erosi batuan gitu ya. Sehingga ada depo center yang memungkinkan ini dengan density tertentu ya apa namanya makin termampatkan sehingga apa sosrok itu makin matang gitu ya dengan temperatur tertentu. Nah, dicarilah kemungkinan basin development yang ada di muka bumi gitu ya. Nah, dengan teori-teori tektonik lempeng gitu ya. Tektonik lempeng bertabrakan terus kemudian terjadi basin development. Oke, nah diidentifikasi lah misalnya WK ya, wilayah kerja satu company A. Wilayah kerja satu company A itu hanya di Jawa Barat gitu ya. Nah, udah di Jawa Barat aja cari basin-basin yang ada di Jawa Barat. Katakanlah ketemu 13 titik basin gitu ya. Nah, udah dipelajari nih 13 titik basin ini. Apakah dari basin-basin ini adalah petroleum sistemnya gitu ya. Petroleum sistem itu terdiri dari sosro, terus kemudian migration pattern gitu ya, migration pattern. Terus kemudian tingkat kematangannya atau TOC
total organic content dari Sosro. Banyak gitu ya metode untuk mendefinisikan apa namanya. Nah, dari diseleksi dari 13 itu, katakanlah dari seleksi ini tuh hanya menyisakan 2 basin gitu ya. Ya udah fokus di 2 basin ini. Di 2 basin ini dipelajari gitu ya. Dari basin ini kan luas ya, mana yang kira-kira punya potensi paling besar didapatkan hidrokarbon. Gitu ya. Nah, dapatlah misalnya dari 2 basin ini 4 titik pemboran gitu ya. 4 titik gitu. Pemborannya udah dilakukan, dihitung keekonomian, ekonomis, masuk gitu ya, ya udah dibor, di drill. Pertanyaan balik ke pertanyaan tadi, apakah dari 4 pemboran ini sukses semua gitu ya? Enggak gitu. Mungkin cuma 1 yang sukses, 3 gagal ya, dry hole gitu kan. Nah, tapi dari yang 1 sukses ini kita datanya kan banyak ya dapat ini. Nah, ada sistem namanya analog. Dikembangkanlah dari 1 titik yang berhasil terbukti ada minyak bisa menjadi 20 well gitu ya. Karena dengan model yang dikembangkan tadi yang terbukti berhasil gitu. Jadi tadi ya, katakanlah dari resistivity misalnya resistivity value ya, resistive value yang terbukti menjadi hidrokarbon itu angka katakanlah 10 sampai 15 gitu ya, ohm. Ya udah diambil semua yang 10 sampai 15 gitu katakanlah gitu ya. Yang sudah terbukti berhasil, proven di 1 sumur ini. Yang 3 gagal ya forget it gitu ya, gagal gitu ya, walaupun dengan teori-teori macam-macam gitu ya, yang proven adalah yang ini gitu. Untuk gitu ya, gampangnya gitu ya. Jadi 1 inilah kemudian dikembangkan jadi 20 sumur tuh. Nah dari 20 sumur ini apakah berhasil semua? Ya mungkin yang berhasil cuma 10 gitu ya. 10 lagi dry hole gitu. Nah dari hitung-hitungan inilah kemudian si oil company itu akan mengkalkulasi ya. Mengkalkulasi biaya bor tadi kan 10 juta ya. Hasil dari 1 ini hitung katakanlah 1000 barel tadi berapa tadi? 1000. Kalau tadi hitung-hitungannya tinggal dihitung lah ya. Katakanlah misalnya dari 10 juta hasilnya 50 juta nih hasilnya nih. Dalam 1 tahun dari minyak yang diproduksikan ya. Tapi dari 1 ini tadi yang gagal berapa tadi? 3 ya, ini dari 4 kan. 1 berhasil, 3 gagal nih. 3 kali biaya ngebor 30 juta ya. Untuk operasional kas, untuk operasional kosnya ya 30 juta. Yang gagal nih, hilang nih uang 30 juta. Bukan rupiah ya, US dollar nih, 30 juta US dollar ya. Tapi hasilnya 50 juta, artinya si perusahaan untung apa rugi? Untung apa rugi? Untung kan tadi biaya modalnya 30 hasilnya 50. Walaupun 3 gagal gitu. Yang 1 berhasil ya. Artinya dia cuan 20 juta gitu ya. Nah ini visible ini untuk dilanjutkan proyek ini gitu. Hitungannya. Ya high risk risiko tinggi. Dari 4 gagal 3 berhasil 1, tapi hasilnya banyak gitu ya. Atau malah 4-4-nya gagal ya gulung tikar atau ada company dulu yang ngebor di Sungai Citarum ya. Tahu Sungai Citarum ya? Sungai Citarum itu daerah di Jawa, di daerah antara Bandung Jakarta lah gitu ya, ada sungai ya. Jadi Pan Orient ya perusahaan Kanada ngebor 3 sumur exploration di Citarum. Saya ingat mungkin tahun 2010 tahun yang lalu kali ya, 2010-an gitu. Ngebor 3 sumur exploration. Ya, sampai hari ini saya nggak kedengeran lagi tuh Pan Orient ngebor lagi gitu ya. Artinya apa? Exploration-nya gagal gitu. 3 sumur kali sumur eksplorasi kan mahal-mahal ya 20 juta ya, 20 juta US dollar kali 3 ya 60 juta US dollar dia nguap begitu aja gitu. Ya karena high risk ya, risiko tinggi, tapi ya apa namanya ya common-nya begitu kan ya, bisnis itu kan high risk high return. High risk high return. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang main saham di sini misalnya gitu ya, risikonya tinggi ya, tapi return-nya juga gede gitu. Risikonya tinggi ya bisa rugi bandar gitu, sehingga bisa untungnya juga tinggi gitu dari saham gitu ya. Tapi kalau mau saya nggak mau ambil risiko lah, ya udah ditabung aja, tabungan gitu. Tapi ya returnnya kecil kan tabungan itu, atau deposito lah, setinggi-tingginya deposito paling berapa? 7% paling gitu kan.
Apakah tinggi? Tapi ya keumuman bisnis begitu, high risk, high return, low risk, low return itu. Minyak itu salah satunya high risk, tapi returnnya juga bisa tinggi, tapi resikonya juga tinggi, bisa gulung tikar seketika gitu. Itu kira-kira paham ya? Siapa tadi namanya? Alfiando ya. Oke, pertanyaan cukup bagus ya. Ya risiko tinggi lah gitu. Secara bisnis. Ya, silakan yang lainnya jika mau bertanya. Izin bertanya, Pak. Boleh, silakan. Siapa nih? Ernida ya, silakan. Iya, Pak. Kan dalam pemboran minyak itu dulu saya pernah lihat ini Pak, kayak film gitu. Dalam pemboran minyak tuh kita harus kayak buat lumpur gitu Pak. Lumpur itu emang berpengaruh gitu ya Pak dalam pembuatan minyak gitu. Itu tuh pembuatannya tuh kayak di dalam di tengah laut, pemboran itu di tengah laut gitu Pak. Ya. Jadi ini udah ya pertanyaannya ya? Saya langsung. Oke. Jadi namanya itu sebenarnya kalau dalam bahasa Inggrisnya itu drilling fluid ya. Drilling fluid. Nah, entah bagaimana itu diterjemahkan ke bahasa Indonesia jadi lumpur pemboran gitu. Nah, asosiasinya kan kalau lumpur itu kayak di sawah gitu ya, ada lumpur gitu ya, di balong apa di kolam gitu ya, ada lumpur gitu. Nah, saya tadi sempat jelasin ya, jadi bahwa untuk menggantikan stres balancing di bawah permukaan bumi gitu ya, ketika kita bor kan ini surface ya, ketika kita pindahkan volume batuan sebesar ini kan stresnya diganggu nih ya, stresnya diganggu. Nah itu harus digantikan oleh namanya drilling fluid. Nah drilling fluid itu salah satu propertiesnya itu mud weight ya, SG. Mud weight itu berat lumpur ya. Jadi kalau misalnya air itu kan beratnya satu spesifik gravity ya, air ya. Tapi kalau airnya itu ditambahin solid, ada namanya chemical lumpur itu barite ya. Barite itu dia pemberat ya, pemberat lumpur gitu ya. Pernah lihat ini ya mungkin ya, air raksa ya, air raksa atau apa ya yang gampang ya, antara air terus dengan air dengan minyak apa namanya hidrokarbon lah gitu ya, bensin lah gitu, beratan mana? Berat antara bensin dengan air. Berat air Pak. Berat air kan? Air lebih berat gitu. Sehingga untuk volume yang sama-sama 1 meter kubik gitu ya, si air itu akan lebih berat daripada bensin gitu ya. Nah ini namanya mud weight. Makin dalam dia hidrostatik ya, hidrostatik apa? Rumusnya? Rho G H ya waktu belajar fisika ya. Ini faktor kedalaman ya. Makin dalam dia beratnya akan makin tinggi ya pressure hidrostatiknya. Nah begitupun pore pressure ya, pore pressure makin dalam akan makin tinggi gitu. Nah ketika stres ini diganggu ya, diambil massa batuannya, maka dia harus balance ya supaya lubang ini terbentuk kan. Kita mau ngebor sampai kedalaman 3.000 meter tuh. Sehingga ini harus didisplace oleh drilling fluid dengan salah satu propertiesnya adalah mud weight. Jadi mud weight-nya itu harus sesuai dengan schedule tadi tuh. Schedule tadi yang saya tadi jelaskan ya, ada ini kedalaman ya. Ini mud weight ya. Ini pore pressure-nya begini misalnya profilnya ya. Terus ini fracture gradientnya begini. Nah, lumpur yang harus kita apply itu harus overbalance ya. Supaya menjaga si pore pressure itu tidak kick ya, tidak nendang. Kalau apa yang terjadi kalau misalnya mud weight kita di bawah pore pressure-nya? Pernah nonton ini apa film pemboran itu? Tiba-tiba lupa ya. Transocean ya namanya. Ada film pemboran itu yang
BP ya, British Petroleum, gara-gara blowout dia menderita kerugian miliaran dolar ya. Kok tiba-tiba lupa ya film pemboran tuh. Ini ya karena itu, jadi dia maduetnya itu gampangnya ya lebih rendah dari pore pressure-nya, sehingga si tekanan yang berisi gas gitu ya dengan permeability tinggi dia akan masuk ke dalam wellbore dan mendisplace lumpur ya, sehingga muncul ke permukaan menjadi semburan gas gitu. Ini katastrofik ini udah tidak terkendali ya, semburan liar. Nah itu harus dihindari ya, sehingga harus dipastikan maduet itu lebih besar dari pore pressure-nya. Ya, profil pore pressure dari atas sampai target gitu. Sehingga itu ya yang disebut dengan lumpur. Nah, ada properties lain nggak? Banyak ya, hampir 32 standar ya IADC, standar IADC untuk properties lumpur ya. Salah satu aja maduet itu, salah duanya ada plastic viscosity, ada yield point, ada K plus atau potassium content, ada solid, low gravity solid ya, ada high gravity solid, banyak ya sampai 32 properties lumpur. Untuk apa? Supaya si lubang yang kita ganggu stresnya itu balance ya, stabil. Terus sampai ke dalam ini. Belum reactivity issue ya. Ketika lumpur ini berinteraksi dengan batuan itu ya, itu tadi Indomie ya. Kalau Indomie-nya itu tadi nyebut Indomie jadi lapar nih. Indominya swelling gitu ya, nanti kalau batuan swelling ini ya, dia akan begini nih. Jadi pahat yang dipakai untuk ngebor malah tight ya, jepit nanti dia. Ini mengganggu stabilitas lubang pemboran gitu. Begitu ya, kira-kira kebayang ya. Jadi lumpur pemboran itu nanti spesialisasi tersendiri itu. Nanti kalau di cabin-nya, di DWI cabin itu ada SMH Fluid and Cementing. Nah itu dia subjek tersendiri ya. Jadi drilling fluid and cementing gitu ya. Spesialisasi tersendiri di dunia oil and gas. Oke, kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan cukup menjawab. Yuk, silakan jika ada pertanyaan lagi. Yuk, silakan. Atau udah lelah? Udah lelah ya. Ya, mungkin jika begitu ini saya stop ya Pak ya, rekamannya. Karena sudah selesai Pak ya, panas penyampaian materinya. Selesai. Oh, baik. Mudah-mudahan berguna. Ya, sering saya kebayang lah, minimal kebayang ya. Terus ya, betul. Penerapan, ini salah satu aja teman-teman ya, salah satu penerapan geomechanics gitu. Di drilling operation nih. Penerapan yang lain bisa saya jelaskan ya, tapi waktunya mungkin lebih waktu tersendiri ya. Geomechanics dalam fracturing gitu ya. Fracturing itu dia salah satu metode untuk bikin conduit ya, conduit ke reservoir disebabkan oleh permeability yang rendah ya, itu fracturing. Penerapan yang di tempat yang berbeda ya, metode-metode yang berbeda. Begitu saya izin untuk ini ya, Pak Anas, men-stop rekamannya. Ya, silakan Pak.